teriak Lei Zhengyu. Berlutut dengan satu kaki, ini adalah pertama kalinya dia tidak tahan dampak kehancuran. Kekuatan suci yang dimilikinya secara alami memiliki penolakan yang kuat terhadap aura kehancuran, jadi ketika dia menanggung dampak aura kehancuran, rasa sakitnya juga paling kuat. Berdiri, saya harus berdiri. Xiaoyan, jangan biarkan Xiaoyan kehilangan nyawanya. Lei Zhengyu mengertakkan gigi dan berdiri sambil menopang tubuhnya sedikit demi sedikit, terengah-engah. Meski rasa sakit fisik membuatnya menjerit lagi, matanya masih tegas. Ketegasannya mengejutkan. Tang Wulin duduk di tanah, perlahan-lahan menyerap nafas yang merusak di udara. Dia tidak tahu berapa hari telah berlalu. Dalam proses rasa sakit yang luar biasa, dia tidak bisa menjaga matahari terbit dan terbenam sama sekali. Dia hanya bergerak maju. Kekayaan vitalitas Pulau Iblis adalah suplemen terbaik bagi tubuh Anda. Tidak perlu makan di sini. Selama Anda menyerap vitalitas yang kaya itu setiap hari, Anda bisa bertahan. Cahaya pada fragmen kehancuran membayangi, dan aura kehancuran yang kuat terus muncul di sekitar tubuh Tang Wulin. Setelah hari-hari pendalaman ini, dia secara bertahap menemukan bahwa semua kemampuannya tampaknya terkontaminasi dengan aura kehancuran. Semua kemampuan roh juga tampaknya memiliki kekuatan penghancur yang lebih kuat. Bahkan garis keturunan Raja Naga Emasnya tampak diwarnai dengan warna ungu dan hitam. Dalam hal ini, garis keturunan Raja Naga Emas tidak hanya tidak menolaknya, tetapi juga menyerapnya tanpa terasa. Tang Wulin memiliki kemampuan untuk menyerang segel Raja Naga Emas ke-9, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Karena Tang Tua telah mengingatkannya sejak lama bahwa 9 segel di belakang adalah yang paling menyakitkan. Begitu dia memecahkan segel ke-9, dia akan segera menghadapi 9 berikutnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun, dalam proses menyerap kekuatan destruktif ini setiap hari, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan segel ke-9-nya mulai tampak rusak dan retak. Retakan terus menyebar, dan ia menjadi semakin tidak mampu mengendalikannya. Kekuatan segel. Karena itu, dia harus memperlambat kemajuannya. Biarkan diri Anda menyesuaikan dan menstabilkan segel dengan lebih baik. Yang paling dia takuti adalah segelnya menerobos dalam proses menyerap aura kehancuran. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam situasi itu. Serap, serap, serap. Sulisi bergerak selangkah demi selangkah ke arah menghancurkan puing-puing. Langkahnya sangat tegas, seperti sorot matanya. Tubuh secara bertahap menjadi ilusi, terfragmentasi dan diatur ulang seperti molekul. Dalam rasa sakit yang sangat mengerikan, dia bahkan tidak berteriak. Dia tidak bisa melawan, dia hanya bisa membuat roti. Dia hanya akan meneriakkan kalimat itu, roti tidak memiliki daging di lipatannya. Setiap kali menghadapi musuh yang kuat, teman-temannya selalu berdiri di hadapannya. Sister Xinglan Hengjian selalu melindunginya. Setiap kali dia melihat cahaya pedang cahaya bintang itu, dia selalu merasa sangat puas. Namun, setan mimpi buruk lama mengingatkannya berkali-kali bahwa dia adalah sampah. Iya. Bukankah dia hanya sampah? Sebagai seorang pria, selalu bersembunyi di balik wanita tercinta. Menyaksikan wanita tercinta menghadapi musuh yang kuat berkali-kali, tapi saya hanya akan membuat roti di belakangnya. Ini hal yang menyedihkan. Dia tidak ingin bisa berdiri di depan Ye Xinglan, melindunginya dari angin dan hujan, dan melawan musuh yang kuat untuknya. Namun, dia tidak bisa melakukannya, dia tidak pernah melakukannya sepanjang waktu. Dia sangat lemah dan kemampuan bertarung sebenarnya sangat buruk. Hanya dalam jarak dekat, Anda dapat bertarung dengan pengetahuan unik Sekte Tang. Dia tidak menginginkan itu, dia tidak menginginkannya lagi. Ketika dia menyerap sebagian aura kehancuran, bergegas ke laut, dan menghancurkan monster jiwa laut dengan jiwa kehancuran, Sulisi hanya merasa bahwa dia akhirnya menemukan kesempatan. Aura kehancuran seperti senjata, meski sangat menyakitkan saat menyerapnya, kekuatan destruktif yang dihasilkannya akhirnya memberinya efektivitas tempur yang lebih kuat. Dia telah mengejar kekuatan tempur seperti itu. Saya ingin menjadi lebih kuat, saya ingin melindungi saudara perempuan saya Xinglan. Saya tidak ingin lagi disia-siakan di mata teman-teman saya. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Tidak peduli apa sakitnya, saya tidak bisa menghentikan langkah kaki saya. Sulisi bergerak maju dengan mantap dan kuat selangkah demi selangkah. Aura kehancuran yang kuat menghantam tubuhnya lagi dan lagi. Hampir seluruh tubuhnya yang montok berubah menjadi ungu dan hitam. Untuk lebih menyerap aura kehancuran, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan rohnya untuk melawan, melainkan melepaskan tubuhnya, bahkan secara aktif menyerap kehancuran. Niscaya ini akan sangat memperburuk derajat kerusakan tubuhnya. Tapi Sulisi tidak peduli, yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa menjadi kuat dalam prosesnya. Bisakah Anda lebih melindungi kekasih Anda setelah promosi?
Akhirnya, dia tidak bisa lagi bergerak maju, dan kecepatan di mana tubuhnya hancur dan diatur kembali telah mencapai titik ekstrim. Tampaknya jiwanya akan hancur total di saat berikutnya, dan dia bahkan tidak akan meninggalkan jejak kehidupan. Pada saat ini, Sulisi berhenti, mengucapkan kutukan jiwa. Kutukan terdengar di mulutnya, dan lingkaran cincin roh naik dari bawah kakinya. Roti itu berisi daging tapi tidak pada lipatannya. Aku punya kantong kristal. Kantong. Kristal bening muncul di tangannya. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Lapisan lensa muncul seperti baju besi menutupi tubuhnya. Namun, dia masih bisa melihat bahwa di lapisan kristal itu, tubuh gemuknya masih berulang kali dipecah dan ditata ulang. Detik berikutnya, kekuatan penghancur datang, dan Sulisi memanfaatkan momentum dan berlari kembali, bergegas keluar dari lingkup aura kehancuran. Kemudian dia segera duduk bersila di tanah, memejamkan mata dan bermeditasi. Dia memakan kantong kristal, jelas bukan untuk menggunakan kekuatan kuat dari kantong kristal untuk bertahan, tapi menggunakan kekuatan isolasi dari baju besi kristal untuk sepenuhnya membatasi aura penghancur yang dia hirup ke dalam tubuhnya untuk menyerapnya. Sebab, selama proses kultivasi sebelumnya, selama ia meninggalkan kategori aura kehancuran di tubuhnya akan cepat hilang, dan hanya sebagian kecil saja yang akan bertahan dan menyerang tubuhnya. Namun, setelah menggunakan kantong kristal, sebagian besar aura kehancuran akan tertinggal. Tentu saja, hal ini membawa pada Sulisi adalah rasa sakit yang tak terhitung kali lebih kuat dari yang lain, dan rasa sakit yang terus-menerus. Namun, tekadnya lebih kuat dari orang lain. Karena dia lebih membutuhkan kekuatan ini, dan kemampuan yang dibawa oleh kekuatan penghancur ini bahkan lebih. Tanpa diduga, iblis mimpi buruk tua itu mengerutkan kening. Aku tidak menduganya. Penghancuran iblis tua juga terkejut. Jangan katakan apa-apa lagi, tekad orang-orang kecil ini di luar penilaian kita. Terutama si kecil gemuk. Dia adalah master jiwa tipe makanan, dan kemauannya bisa begitu kuat sehingga itu benar-benar luar biasa. Kupikir dia akan pingsan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Sepertinya aku meremehkannya. Lagi pula, dia adalah yang terdalam di antara semua orang, yang benar-benar mengejutkan. Setan tua hancur sambil tersenyum. Bukankah itu lebih baik? Sungguh menyenangkan melihat mereka kesakitan. Mengapa kamu tidak membangunkan aku ketika ada hal yang begitu baik? Sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar. The Old Demon Nightmare dan Old Demon Shattered menoleh pada saat yang sama, dan mereka melihat sosok yang sangat tinggi. Telan! Keduanya berteriak berbarengan. Itu juga orang tua, tapi rambutnya bukan putih, tapi kuning, seperti rumput layu, dan kepalanya botak. Sosok jangkung itu agak reot, penampilannya tua dan jelek, dan yang lebih menakutkan lagi adalah mulutnya yang begitu besar sehingga ketika dia berbicara, mulutnya yang besar bahkan bisa terbelah di belakang pangkal telinganya. Kalian menikmati kesenangan ini sendirian, itu bukan manusia. The Devouring Old Demon mendesah ke langit, aku tidak peduli. Selanjutnya, mereka milikku. Aku ingin mereka merasakan dan menelan kesenangan. Mimpi buruk lama dan iblis tua mengerutkan kening. Oke, biarkan kamu bersenang-senang. Namun, kamu harus menunggu mereka berenang. Pop! Tanggulin memiliki tangan. Tampar di laut, di bawah air laut yang tipis, meninggalkan goresan yang dalam di pantai. Dia hampir menggunakannya, menggosok dirinya dari laut ke tanah. Berbaring di sana, dia benar-benar tidak ingin beranjak lagi. Tubuhnya dipenuhi aura ungu dan hitam, matanya tertutup rapat, dan wajahnya pucat. Ayo, akhirnya datang. Setelah tidak tahu berapa kali dia telah menyerap aura kehancuran, dia akhirnya bisa menggunakan aura kehancuran untuk menghentikan makhluk roh laut itu menyerangnya dan akhirnya berenang. Namun, dalam prosesnya, dia masih bertemu dengan monster jiwa laut yang sangat kuat dan masih diserang. Bahkan dia telah ditelan oleh monster jiwa laut. Tetapi karena aura destruktif di tubuhnya membuatnya jijik, dia memuntahkannya lagi. Disemprotkan ke laut. Bab 827 ke bawah tanah. Proses ini benar-benar di luar kata-kata. Namun, dia akhirnya mencapai pantai dan akhirnya datang. Berbaring di sana, membiarkan laut membasuh tubuhnya, senyum tipis muncul di wajah Tanggulin. Setelah begitu banyak penderitaan dan begitu banyak dosa, apakah Anda akhirnya berhasil? Dia berbaring di sana tanpa bergerak, sepenuhnya menyembunyikan kekuatan jiwanya. Seperti penyu, dia diam-diam mengeringkan pasir dan mengubur dirinya di dalamnya. Mengontrol suhu tubuhnya. Hanya dengan cara ini hal itu dapat dihindari sebanyak mungkin oleh radar resimen Angkatan Laut Utara. Dia perlu istirahat, setidaknya sekarang dia tidak bisa bergerak.
Nafasnya secara bertahap menjadi seimbang, menyesuaikan fluktuasi darahnya. Sejak datang ke Pulau Setan, momen sepi seperti ini memang jarang banget. Tang Wulin sekarang sepenuhnya mengerti mengapa ekspresi Cai Lao sangat aneh. Pulau Iblis ini benar-benar dikuasai oleh iblis. Selain itu, menurut mimpi buruk lama, situasinya berbeda sekarang, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat kembali hidup-hidup. Dihitung dari saat dia pertama kali datang ke sini, meskipun Tang Wulin tidak tahu waktu pastinya, seharusnya sekitar 3 bulan. Hanya 3 bulan sebelum dia disiksa. Sekalipun pelatihan militer itu normal, bagaimana menghabiskan lebih dari 1 tahun? Apa yang akan menunggu mereka nanti? Dengan desahan rahasia, Tang Wulin merilekskan tubuhnya dan perlahan memulihkan energinya. Sudah 3 bulan, dan dia bahkan belum makan sedikit pun. Bahkan jika dia bisa mencuri pesawat kali ini, apakah setan mimpi buruk lama akan membiarkan dirinya dan teman-temannya pergi? Jelas itu tidak akan semudah itu. Lupakan, apapun yang terjadi, itu dapat memastikan bahwa pasangan akan memiliki kesempatan hidup di saat aman. Setidaknya sekarang dia bisa menyatu dengan laut dengan aura kehancuran. Kali ini dia datang tidak hanya untuk mencuri pesawat, tetapi yang lebih penting, dia ingin menemukan jalan kembali. Begitu ada kesempatan untuk menyelamatkan mitra, dia bisa memimpin semua orang kembali ke federasi. Tang Wulin juga berpikir untuk kembali ke perguruan tinggi untuk meminta bantuan, tetapi dia tahu betul bahwa ini tidak realistis. Jika itu menggunakan komunikasi panduan jiwa, jangan katakan apa reaksi dari pihak akademi dengan kemampuan aneh dari iblis mimpi buruk lama, akankah dia tahu? Tang Wulin tidak berani bertaruh, karena begitu taruhannya kalah, itu akan selamanya. Dia tidak pernah ingin melihat rekannya menghancurkan diri mereka sendiri dalam kesakitan. Setelah 1 jam istirahat penuh, kondisi fisik Tang Wulin berangsur-angsur berubah. Tapi ini bukan Pulau Iblis, dan tidak ada vitalitas yang kuat. Oleh karena itu, hal pertama yang dia rasakan setelah kebugaran fisiknya hampir pulih adalah rasa lapar yang kuat. Aku tahu aku baru saja menangkap makhluk jiwa laut, bahkan jika dia memakan sashimi, itu bisa mengisi kembali energi fisik. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan diam-diam melihat ke arah sabuk pertahanan di kejauhan. Di tembok tinggi yang tebal, lampu sorot berkedip dari waktu ke waktu, itu hanya di malam hari, dan hutan baja di sabuk pelindung bisa terlihat jelas oleh cahayanya. Tang Wulin tidak ragu bahwa dengan tingkat pertahanan ini, bahkan jika monster berusia 100.000 tahun itu berani menyerang, itu akan hancur berkeping-keping dalam waktu singkat. Teknologi bimbingan jiwa manusia telah lama melampaui kemampuan makhluk jiwa. Justru karena pesatnya perkembangan teknologi pembinaan jiwa, status para empu jiwa di daratan tidak setinggi sebelumnya. Tidak, Anda tidak bisa memaksanya, Anda tidak punya kesempatan. Jika langit tidak bagus, bagaimana dengan memasuki bumi? Sebelum Tang Wulin datang, dia punya rencana. Dia memiliki sepasang cakar naga emas yang kuat dengan efek khusus merobek dan menghancurkan. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menggali lubang. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang teknologi bimbingan jiwa manusia, bahkan jika itu di bawah tanah, kemungkinan ada pertahanan atau perangkat pendeteksi. Yang satu tidak baik, akan lebih merepotkan untuk ditemukan di bawah. Tapi selalu coba, berjalan dari bawah lebih baik daripada menghadapi badai tembakan artileri yang dipandu jiwa langsung dari atas. Memikirkan hal ini, Tang Wulin perlahan melepaskan cakar naga emas dengan kedua tangan, dan mulai melambaikan lumpur dan pasir ke bawah, menyebabkan tubuhnya tenggelam secara bertahap. Harus dikatakan bahwa tulang batang Raja Naga Gunung sangat membantunya, tulang jiwa dengan tingkat yang tidak diketahui ini tidak hanya memberinya kemampuan untuk mengendalikan gravitasi, tetapi juga sangat meningkatkan pertahanannya. Memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap unsur bumi. Tubuh Tang Wulin perlahan tenggelam, dan tanah menjadi lunak di bawah pengaruh aura tubuh Raja Shanlong dengan sepasang cakar naga emas yang tajam. Dia segera pergi jauh di bawah tanah. Tidak dapat dipungkiri bahwa bawah tanah akan menjadi sedikit membosankan, tetapi kualitas fisik Tang Wulin membuatnya benar-benar mengabaikan ini. Darah Raja Naga Emas mengalir secara alami, memberinya energi yang sangat besar, ditambah kekuatan supernya. Segera, dia pergi jauh ke bumi. Dalam 10 menit, dia telah melewati lapisan pasir dan memasuki lapisan batuan. Menghadapi batu itu, Tang Wulin bergerak lebih cepat, karena batu itu setidaknya tidak mungkin runtuh. Tidak diperbolehkan untuk mengandalkan kekuatan batang tubuh Raja Shanlong seolah-olah menghadap ke lapisan pasir untuk menstabilkan daerah sekitarnya. Tang Wulin tidak hanya akan menggunakan saluran ini 1 kali, tetapi di masa mendatang ia berencana menggunakan saluran ini untuk menuntun teman-temannya melarikan diri. Jadi dalam proses menggali, dia sangat berhati-hati. Tidak perlu terburu-buru untuk mengembangkan ke arah resimen Angkatan Laut Utara, tetapi menggali sedalam mungkin.
Tidak ada keraguan bahwa semakin dalam terowongan, semakin kecil kemungkinannya untuk ditemukan. Setelah 1 jam, Tanggulin telah menyelam 100 meter di bawah tanah dengan kebugaran fisiknya yang kuat. Selama periode ini, ia juga menghadapi banyak masalah, seperti masalah air tanah. Munculnya air tanah memaksanya untuk mengubah lintasan secara horizontal terlebih dahulu, mencari suatu tempat yang tidak terdapat air tanah, kemudian dilanjutkan ke bawah. Proses ini tidak diragukan lagi sulit dan berliku-liku. Untungnya, dia berhasil. Itu 100 meter di bawah tanah, dan lapisan batu yang tebal adalah tempat berlindung terbaik untuk segalanya, dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Tanggulin berdiri di terowongan yang dia gali, sedikit terengah-engah. Udara di sini sangat tipis, dan sangat sedikit udara yang bisa masuk dari luar. Bahkan orang biasa sudah tercekik. Tetapi sekarang dia bisa mengubah dirinya menjadi pernapasan internal sebanyak mungkin, sehingga dia bisa mendukungnya. Setelah secara kasar menilai di mana dia berada saat ini, Tanggulin mulai menggali secara horizontal. Batu itu tidak jauh berbeda dengan tahu di depan. 2 efek khusus menghancurkan dan merobek cakar naga emas. Lengan kuat Tanggulin jelas lebih baik daripada ekskavator manapun. Tubuhnya bergerak cepat, mengebor menuju resimen Angkatan Laut Utara. Secara umum, militer memiliki beberapa metode eksplorasi bawah tanah, yang terpenting di antaranya adalah seismograf. Ya, itu seismograf. Karena setiap perubahan di bawah tanah akan menghasilkan getaran yang tidak normal, getaran tersebut akan membentuk riak. Setelah terdeteksi oleh seismograf, data akan segera terbentuk. Saat fluktuasi kuat, data yang terdeteksi juga akan menjadi lebih kuat. Seismograf bahkan dapat mendeteksi perubahan puluhan kilometer di bawah tanah. Tetapi juga ada masalah, yaitu hanya dapat mendeteksi fluktuasi yang relatif besar. Yang kedua adalah pendeteksi jiwa. Carilah keberadaan yang mencurigakan melalui eksplorasi fluktuasi kekuatan roh di bawah tanah. Jangkauan deteksi detektor kekuatan jiwa jelas tidak sebesar seismograf, dan hanya dapat menghasilkan efek dalam jarak 500 meter di bawah tanah. Tetapi pendeteksiannya jauh lebih halus daripada seismograf. Selama itu adalah fluktuasi kekuatan roh yang sedikit lebih kuat, itu akan mendapat umpan balik. Kedua instrumen deteksi ini saling melengkapi dan merupakan pemantauan dunia bawah tanah yang efektif. Sangat jarang Tanggulin menggali di bawah tanah hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik tanpa menggunakan mesin pembimbing jiwa atau kekuatan jiwa. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat di tingkat judul Douluo, sulit untuk mencapai ini kecuali itu adalah kultivasi tubuh dari sekte Noumenon. Faktanya, tidak peduli seberapa canggih teknologinya, tidak mungkin mencegah segala sesuatu terjadi. Bab 828 menyelinap ke dalam gunung. Oleh karena itu, ketika Tanggulin bergerak perlahan di bawah tanah, dia tidak tertangkap oleh Beihai. Berbagai instrumen deteksi ditemukan oleh Legiun. Pada seismograf, yang ditampilkan hanyalah fluktuasi normal di bawah tanah. Aktivitas satu orang masih jauh dari cukup untuk membuat seismograf membunyikan alarm. Dengan cara ini, Tanggulin beristirahat sebentar ketika dia lelah, dan terus menggali ketika dia pulih. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia menggali. Selama periode ini, dia kembali ke tanah untuk beristirahat 2 kali. Ketika dia benar-benar lapar, dia kembali ke laut dan memburu binatang jiwa laut. Dengan cakar naga emas, dia memotong binatang jiwa laut itu menjadi sashimi sebagai makanan. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, dia kembali ke dunia bawah tanahnya untuk terus menggali. Ding, suara tajam tiba-tiba muncul, dan gerakan Tanggulin tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuh didirikan, dan seluruh tubuh dengan cepat berkumpul. Bagaimana situasinya? Tidak berani melepaskan rumput perak biru untuk membawa cahaya, Tanggulin hanya bisa melepaskan cincin roh darah dan energinya sendiri. Di bawah lingkaran cahaya keemasan yang bersinar, dia terkejut melihat bahwa di ujung terowongan yang telah dia gali, pelat logam menghalangi jalan. Piring besi? Ini di dalam resimen Angkatan Laut Utara? Apakah itu benteng bawah tanah atau isolasi? Tanggulin dengan lembut menekan telapak tangannya ke pelat logam, merasakannya dalam diam. Dia sudah menjadi pandai besi yang mendekati level pengrajin suci, dan keakrabannya dengan logam jauh melampaui orang biasa. Hanya melalui sentuhan dan kekuatan mental persepsi pada dasarnya dapat menentukan karakteristik logam. Itulah yang dia lakukan sekarang, dan dia segera menyadari bahwa apa yang ada di depannya adalah semacam kedekatan khusus, tidak terlalu langka. Tapi itu sangat kuat. Milik sejenis paduan titanium. Tidak ada fluktuasi energi di dalamnya, artinya, ini bukan perangkat panduan jiwa berskala besar, tetapi paduan murni. Hal ini membuat Tanggulin merasa lebih nyaman. Jika itu adalah penuntun jiwa, dia akan mendapat masalah, setidaknya dia harus mencari cara untuk terus ke bawah dan melewati dinding logam.
Tapi jika itu hanya dinding logam sederhana, itu berarti dia lebih mungkin memasuki lapisan luar dari benteng bawah tanah resimen Angkatan Laut Utara. Selama Anda menerobos dinding logam ini, Anda bisa memasuki resimen Angkatan Laut Utara. Detak jantung sedikit berakselerasi. Setelah berpikir sejenak, Tang Wulin perlahan mengulurkan jari, dan bilah cahaya keemasan gelap perlahan-lahan mengebor dari ujung jari, dan kemudian diam-diam menembus logam langka di depannya. Bisakah logam langka terkuat sebanding dengan cakar menakutkan emas gelapnya? Setelah bilah tajam menembus, perlahan-lahan berputar di bawah kendali Tang Wulin, dan segera sebuah lubang dibor. Cahaya redup diam-diam dilepaskan di depan Dark Golden Terror Claw, meluas lebih jauh. Setelah beberapa saat, Tang Wulin merasakan cahaya di ujung jarinya, dia tahu itu, dia telah menembus. Dengan diam-diam menarik jarinya, dia terkejut. Ketebalan dinding logam ini berjarak 2 kaki. Dinding paduan tebal ini benar-benar sangat defensif, dan biayanya juga sangat tinggi. Resimen Angkatan Laut Utara benar-benar bersedia membayarnya. Cahaya redup masuk melalui lubang kecil. Saya tidak tahu mengapa, ketika dia melihat cahaya ini, Tang Wulin merasa seperti air mata mengalir di wajahnya. Akhirnya melihat cahaya milik manusia lagi. Sejak mendarat di Pulau Setan, dia telah menjalani kehidupan yang tidak manusiawi. Saya akhirnya bisa melihat popularitas. Bahkan jangan melihatnya sebagai lubang kecil. Dengan lubang kecil ini, kekuatan spiritual dari spirit abis milik Tang Wulin perlahan dapat masuk melalui lubang kecil, diam-diam memahami situasi internal. Seperti yang telah dia perkirakan, ini memang benteng bawah tanah resimen Angkatan Laut Utara, dan yang mengejutkannya, itu masih merupakan gudang besar. Berbagai senjata dan peralatan yang dipandu jiwa ditempatkan dengan mempesona di gudang, yang sebagian besar adalah cangkang pemandu jiwa yang dipasang tetap. Tidak diragukan lagi bahwa Tang Wulin secara tidak sengaja memasuki gudang penyimpanan paling penting di resimen Angkatan Laut Utara. Tak heran jika paduan dinding eksterior begitu berat. Keuntungan terbesar gudang adalah tidak ada orang, kerugian terbesar adalah pertahanan di luar gudang penting ini harus sangat kuat. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimanapun, ayo masuk dulu. Jika tidak berhasil, saya bisa kembali dengan cara yang sama. Bisa maju atau mundur. Mari kita lihat dulu apakah ada kesempatan untuk keluar di gudang ini. Setelah memikirkan hal ini, Tang Wulin mengatur jalan keluar di sudut gelap di sisi utara rak, dekat tanah. Lokasi seperti ini paling tidak mudah ditemukan. Mengandalkan pemotongan Dark Gold Terror Claw, sepotong logam persegi perlahan-lahan dipotong. Agar serendah mungkin, dia hanya memotong jalan keluar kecil 1 kaki persegi. Dengan sosoknya, itu benar. Beberapa usaha. Udara segar membuat Tang Wulin terbuka lebar, hampir mengerang dengan nyaman. Diam-diam mengebor keluar dari lubang dan menutup penutup logam lagi selama Anda tidak melihat dengan cermat, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Tiba-tiba, rasa takut muncul dari lubuk hatinya, dan Tang Wulin menegang, bersandar ke dinding dan tidak berani bergerak. Tapi segera dia tahu dari mana rasa takut ini berasal, rasa takut datang dari rak dengan kerangka di depannya. Di rak, ada cangkang yang dipandu jiwa terpasang tetap. Tentang pengetahuan tentang cangkang yang dipandu jiwa dengan beban tetap. Tang Wulin juga belajar banyak di akademi, lagi pula, ini adalah senjata paling menakutkan bagi umat manusia selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa cangkang terpandu jiwa terpasang tetap yang paling kuat, bahkan Extreme Do Ulwo, tidak akan berani untuk maju. Kekuatannya terlihat. Dari perspektif ukuran dan identifikasi peluru artileri yang dipandu jiwa yang dipasang tetap ini, mereka terutama berada di antara level 4 dan level 6. Ini sudah merupakan cangkang terpandu jiwa yang terpasang tetap paling kuat yang dapat dibawa oleh petarung normal. Keran yang lebih kuat membutuhkan mecha super untuk membawanya untuk memastikan keamanan. Tang Wulin tidak bergerak, tetapi diam-diam melepaskan kekuatan mentalnya untuk merasakan situasi di gudang ini. Melalui umpan balik mental, dia dengan cepat menilai bahwa ini adalah gudang seluas sekitar 3.000 meter persegi, dan lebih dari 50% dari cangkang yang dipandu jiwa disimpan dengan muatan yang tetap. Jika begitu banyak peluru meledak, saya khawatir seluruh pangkalan resimen Angkatan Laut Utara bisa lepas landas. Selain itu, ada beberapa cadangan mecha, yang semuanya merupakan mecha tingkat kuning standar. Tepatnya, gudang ini menyimpan bahan strategis yang cukup kuat, tetapi itu bukan yang teratas, setidaknya tidak ada cangkang yang dipandu jiwa dengan beban tetap di atas level 7 dan mecha tingkat yang lebih tinggi. Ada kamera pengintai di gudang, tetapi hanya di lokasi paling kritis. Dengan cara ini, berarti Tang Wulin tidak mudah ditemukan, selama dia lebih berhati-hati. Masih ada kesempatan. Energi mental tidak bisa meninggalkan gudang, dan dinding logam di sekitarnya terlalu tebal, jadi Tang Wulin tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar.
Setelah dengan hati-hati menghafal posisi semua kamera, Tang Wulin mulai bergerak dengan tenang. Dia harus meninggalkan pintu masuknya terlebih dahulu. Dalam kasus ini, bahkan jika dia ditemukan, setidaknya pintu masuknya tidak mudah ditemukan, dan akan ada kesempatan untuk keluar setelahnya. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa gudang untuk menyimpan cangkang terpandu jiwa yang dipasang tetap ini tidak dapat memiliki sistem serangan. Jika tidak, setelah sistem serangan meluncurkan serangan, cangkang yang dipandu jiwa dengan muatan tetap akan diledakkan dan dihancurkan. Malapetaka. Mungkin melihat ke sepanjang dinding. Gudang ini tertutup dengan sangat baik, dengan udara, kelembapan, dan suhu yang dikontrol dalam kisaran tertentu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa keluar dari sini. Harus ada kekuatan pertahanan yang kuat di luar. Tanpa izin masuk internal, bahkan jika dia bisa bergegas keluar, dia akan segera terlihat. Ini adalah resimen Angkatan Laut Utara. Meskipun Tang Wulin adalah ahli baju besi pertempuran satu kata, dia tidak berpikir dia bisa menerobos begitu keras dengan kekuatannya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menggali terowongan lagi dan mencari jalan keluar lain. Tiba-tiba, dengan rangkaian pengeras suara elektronik, pintu gudang yang berat itu perlahan terbuka. Seseorang datang? Tang Wulin buru-buru bersembunyi di sudut. Benar saja, setelah pintu terbuka, beberapa orang masuk dari luar. Bab 829 Staff Shen. Berjalan di garis depan adalah seorang gadis berseragam besar. Dia memiliki sosok yang sangat bagus, dan seragam militer tidak bisa menyembunyikan tubuhnya yang kokoh. Sebaliknya, wajah Kiao penuh dengan es, dan baunya seperti orang asing. Sepatu bot kulit itu menginjak tanah logam, membuat benturan keras. Apakah ada hasil dari inventarisnya? Apakah kedua peluru bertingkat 5 yang dipasang pada jiwa dipandu itu meleset terakhir kali? Petugas perempuan itu bertanya dengan dingin. Di sebelahnya juga ada seorang mayor. Petugas pria itu tampak seperti berusia 30-an atau 40-an, dan dia berkata sambil tersenyum penuh, "Penasihat Shen, kami sudah menyelidiki, tetapi belum ada hasil. Coba lihat. Sudah selesai, jumlahnya sama dengan yang terakhir kali." Staff Shen berhenti, menatapnya dengan dingin, dan berkata, "Apa yang Anda maksud adalah bahwa dua cangkang jiwa yang dipandu tetap tingkat 5 benar-benar hilang. Tahukah Anda?" "Aku tahu, apa maksudnya ini?" Wajah mayor laki-laki berubah sedikit dan dahinya berkeringat. Tahu, aku harus datang dengan hasil penyelidikan secepat mungkin. Kami telah menyelidiki semua video pengawasan, dan benar-benar belum menemukan apapun. Saya berencana untuk memasang lebih banyak probe di gudang segera, dan memastikan tidak ada jalan buntu. Staff Shen, saya ingin merepotkan Anda untuk memberi saya beberapa patah kata lagi di depan jenderal. Seperti yang Anda ketahui, saya selalu penakut, bagaimana mungkin melakukan hal-hal seperti menjaga dan mencuri? Staff Shen mencibir, kamu tahu jika kamu menjaga dan mencuri. Aku tidak peduli tentang itu, aku hanya ingin hasilnya. Dua cangkang jiwa yang dipandu tetap tingkat 5 itu tidak dapat ditemukan, bahkan sang jenderal tidak dapat melindungi kamu. Saya akan memberi Anda 3 hari lagi. Saya hanya ingin hasil dan saya tidak ingin mendengarkan perjalanan mental Anda. Ya, saya akan memberikan hasil dalam 3 hari. Mayor Chen menyeka keringat dingin dari dahinya dan mengerang diam-diam di dalam hatinya. Bawa saya untuk melihat di gudang. Ekspresi dingin Staff Shen sedikit mereda saat ini, dan dia terus memeriksa gudang di bawah kepemimpinan Mayor Chen. Kesempatan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah peluang bagus yang tidak boleh dilewatkan. Hampir tanpa ragu-ragu, Tang Wulin bergegas keluar. Di belakang dua jurusan, hanya 4 tentara yang mengikuti. Tang Wulin hampir saja melesat pergi, dan keempat prajurit itu jatuh ke tanah. Staff Shen dan Mayor Chen segera bereaksi. 10 Shugen Lan Yin Huang sudah bergegas menuju mereka. Mayor Chen berseru, mencoba memasukkan pistol bimbingan jiwa di pinggangnya, tetapi langsung dijerat oleh Kaisar Perak Biru. Staff Shen, yang tampaknya berusia 20-an, merespon dengan sangat cepat. Dia melompat mundur lebih dulu, dan kemudian 2 lingkaran kuning, 2 ungu dan 4 lingkaran roh dengan cepat naik dari bawah kakinya. Apakah itu sebenarnya sekte jiwa 4 cincin? Nafas Staff Shen tiba-tiba menjadi dingin, dan suhu di udara juga menurun. Aliran udara dingin disertai dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, dan langsung menuju ke sampul Tang Wulin. Tang Wulin tahu bahwa dia sudah berada di bawah penyelidikan pengawasan saat ini, dan dia tidak boleh menunda waktu. Saat 4 lingkaran cahaya emas naik, lingkaran cahaya ketiga sudah menyala. Raungan naga emas yang ganas menyebabkan seluruh gudang bergetar.
Seluruh tubuh staf Shen diguncang dengan hebat, dan 4 cincin roh yang baru saja dilepaskan langsung terguncang. Rasa pusing yang hebat membuat kakinya terhuyung-huyung. Raungan naga emas Tanggulin dapat bekerja bahkan ketika menghadapi lawan yang basis kultivasinya jauh lebih tinggi dari miliknya, belum lagi basis kultivasi yang satu ini jauh lebih rendah darinya. Begitu dia berkedip, Tanggulin pergi ke belakang staf Shen Shen, menepuk perut bagian bawah dengan tangan kirinya, dan mencubit lehernya dengan tangan kanannya. Kekuatan roh staf Shen langsung diblokir oleh Tanggulin. Tanggulin berkata dengan dingin, "Jangan bergerak, atau kamu akan terbunuh." Staf Shen belum sepenuhnya pulih dari raungan naga emas saat ini, hanya merasakan gelombang yang kuat nafas pria itu datang, membuat pusingnya tampak lebih intens. Tanggulin menepuk tangan dantiannya dan langsung memeluk pinggangnya yang ramping, tubuhnya dingin dan sangat sensitif terhadap suhu. Dia hanya merasa pria di belakangnya penuh dengan maskulinitas panas, yang membuatnya sedikit sakit. Serangan musuh. Staf Shen segera menyadari apa yang telah terjadi. Tapi dia benar-benar tidak bisa melawan saat ini. Kamu tidak bisa lari. Shen Xing merasa malu saat ini. Dia belum pernah disentuh sedekat ini oleh seorang pria sebelumnya. Dia bahkan tidak melihat seperti apa rupa Tanggulin. Saya hanya merasakan aura maskulin yang kuat dari pria di belakangnya yang seharusnya masih muda. Belum tentu begitu. Tanggulin terkekeh dan bergegas keluar dari pintu gudang dengan Shen Xing di tangannya. Pada saat ini, alam yang menusuk langsung berbunyi. Gudang tempat peluru artileri yang dipandu jiwa dipasang adalah tempat yang berat. Serangan mendadak di sini jelas merupakan peristiwa besar yang mengejutkan seluruh pangkalan. Tanggulin memblokir Shen Xing di sisi miring tubuhnya, dan melepas kartu ID dari lehernya dengan tangan yang lain. Tidak diragukan lagi bahwa mayor cantik ini memiliki status yang sangat baik di Angkatan Laut Utara. Dengan kartu ID-nya, ia telah keluar dari 3 kontrol akses elektronik berturut-turut. Tanggulin tahu bahwa mereka seharusnya berada jauh di bawah tanah di pangkalan resimen Angkatan Laut Utara. Hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah turun ke tanah. Bagaimana cara saya turun ke tanah? Tanggulin bertanya pada Shen Xing. Aku tidak akan memberitahumu. Jangan pernah memikirkannya. Bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Kata Shen Xing dingin. Tanggulin berkata dengan ringan, membunuhmu? Mengapa aku harus membunuhmu? Saya yakin kamu tidak takut mati, tetapi sebagai seorang wanita. Kematian bukanlah hal yang paling mengerikan. Saat berbicara, Tanggulin melambaikan tangan kanannya, dan Shen Xing hanya merasakan dingin di lengan kanannya, dan lengan seragam militer telah berkibar dan berubah menjadi pecahan. Ah, dia menjerit keras. Ketakutan yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Suara jahat Tanggulin bergema di telinganya, apakah kamu tahu apa yang akan saya lakukan? Saya percaya dengan begitu banyak tatapan mata pengawas, saya khawatir seluruh resimen Angkatan Laut Utara mengawasi kami. Jika Anda sangat cantik, jika Anda benar-benar terpapar pada mereka, akankah Anda memberitahu saya, apakah para prajurit itu akan terkesan? Dasar bajingan. Air mata keluar tak terkendali. Tanggulin mengangkat cakar naga emas di tangan kanannya lagi, katakan. Belum lagi, lain kali akan menjadi mantel utuh. Apakah dia benar-benar melakukan itu? Jawabannya tentu saja tidak, mengancam, selalu mencari sesuatu yang berhasil. Sejak disetel oleh monster mimpi buruk lama, Tanggulin menemukan bahwa hatinya jauh lebih keras dari sebelumnya, dan tampaknya lebih mudah menemukan kelemahan orang lain. Bagi perempuan, terutama perempuan seperti Shen Xing, ancaman yang paling efektif bukanlah hidup dan mati. Bagi perempuan seperti dia, reputasi harus lebih penting daripada kehidupan. Tentu saja, jika Shen Xing dengan keras kepala melawan sampai akhir, sebenarnya Tanggulin tidak bisa membantunya, dia tidak bisa benar-benar merobek pakaian orang lain. Tapi yang jelas, kualitas psikologis Shen Xing tidak sebaik permukaannya, benar. Dia berteriak. Tubuhnya yang halus sudah gemetar. Dia tidak bisa membayangkan akibatnya jika tubuhnya terkena semua probe pengintai. Dia pasti akan menjadi gila. Itu benar-benar lebih menyakitkan daripada kematian. Itu saat itu, bukan hanya diri saya sendiri, saya khawatir seluruh keluarga akan malu karena diri mereka sendiri. Tanggulin berkata dengan puas, benar. Namun, lain kali saya akan menanyakan sesuatu, jika jawaban Anda kurang menyenangkan, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berpikir lagi. Ngomong-ngomong, Anda tidak hanya punya mantel, bukankah Anda juga punya celana? Dasar bajingan. Shen Xing hanya ingin kram dan mengupas pria di belakangnya. Tanggulin tertawa, ada lebih banyak orang daripada bajingan saya. Benar saja, ada lift di ujung kanan lorong. Begitu Tanggulin menggesek kartu identitasnya, pintu lift terbuka. Tanggulin membawa Shen Xing langsung ke lift.
Dia tidak khawatir sama sekali bahwa dia akan ditangkap di dalam guci dengan sandera di tangannya, dan dia tidak panik. Status jurusan ini jelas sangat tidak biasa. Wali kota Sihuan jarang. Harus ada beberapa status. Apalagi kecepatannya sangat cepat, menyisakan sedikit waktu reaksi bagi resimen Al-Utara. Fakta membuktikan bahwa penilaian Tanggulin benar, dan dia tidak menemui halangan apapun selama lift naik. Tapi ketika pintu elevator terbuka, lusinan senjata Ray yang dipandu jiwa telah diarahkan ke pintu keluar elevator di luar. Jangan bergerak, lepaskan staf Shen. Sebuah suara rendah terdengar, dan berdiri di depan semua tentara adalah seorang perwira pria yang kuat. Pangkat Letnan Kolonel. Cakar naga emas kiri Tanggulin mencengkeram leher Shen Xing dan tersenyum acuh tak acuh, minggir. Jika tidak, aku tidak keberatan melemparkan mayat kepadamu. Letnan Kolonel mendengus dingin, apakah kamu seorang siswa Shrek? Bisakah Akademi Shrek mengizinkanmu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu? Aku tidak percaya kamu benar-benar berani melakukannya. Segera tangkap, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tanpa ragu, identitas Tanggulin telah dikenali. Bab 830 memegang. Tanggulin tiba-tiba tertawa, benarkah? Apa kamu benar-benar mengira apakah kamu tidak berani melakukannya? Sebuah niat membunuh yang kuat meledak dari tubuhnya, dan dalam sekejap, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Cakar naga emas kiri akan menutup ke dalam. Saat ini, Shen Xing hanya merasa darah di sekujur tubuhnya hampir membeku. Nafas mengerikan yang keluar dari tubuh Tanggulin membuatnya tercekik. Untuk pertama kalinya, dia merasa hampir mati. Dia selalu percaya bahwa dia tidak takut mati dan dapat mengabdikan hidupnya untuk federasi. Tetapi ketika datang ke hidup dan mati, rasa takut masih tumbuh secara spontan. Ekspresi petugas laki-laki juga berubah drastis. Berhenti, bunuh dia, kamu penjahat federal, dan kami akan membunuhmu juga. Tanggulin tiba-tiba tertawa, tawanya penuh histeria, kelompok pulau iblis-iblis menyiksaku setiap hari. Aku tidak ingin hidup lagi. Untung ada seseorang yang dikuburkan bersamaku. Ayo, mari kita mati bersama. Bukan hal yang menyakitkan mati dengan wanita cantik. Seperti yang dia katakan, dia tangan kanan yang meraih sosok itu telah mengangkatnya langsung dari tanah, dan wajah cantik Shen Xing langsung menjadi pucat. Berhenti. Mundur. Perwira laki-laki itu hampir mematahkan sedikit gigi baja, dan dengan karakter tegaknya, dia mengembalikan orang lain. Mungkin dia lebih suka mengorbankan rakyatnya sendiri dan menjatuhkan musuh. Namun, Shen Xing berbeda. Shen Xing bukan hanya kekasih impiannya, tetapi yang lebih penting, dia juga saudara perempuan Shen Yu, Komandan Korps Angkatan Laut Utara dan Wakil Komandan Wilayah Militer Timur Laut. Jika sesuatu terjadi pada Shen Xing, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Shen Yu? Para prajurit perlahan mundur dengan senjata sinar yang dipandu jiwa mereka. Tanggulin menempatkan Shen Xing di tanah lagi, dan melangkah keluar dengan tubuhnya, seolah-olah berjalan di rumahnya sendiri. Tidak ada yang berani melakukannya. Tanggulin sudah menunjukkan kekuatannya. Belum lagi kekuatan Letnan Kolonel di depannya belum tentu bisa mengalahkannya. Saat melawan Master Armor, tidak ada kepastian bahwa dia akan dibunuh sebelum dia membunuh. Shen Xing terengah-engah. Saat itu, dia benar-benar merasa telah diturunkan oleh kematian. Rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat wajahnya yang cantik pucat seperti kertas. Berjalan di luar di sepanjang lorong, tanpa ada yang memberitahunya, Tanggulin dengan cepat menemukan jalan keluar dengan perasaan aliran udara, dan berjalan keluar dikelilingi oleh banyak tentara. Udara di luar sangat indah. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, lalu melihat sekeliling. Ambilkan aku pesawat. Tanya Tianxiang 7TN dan jangan main-main. Selama kamu memenuhi persyaratanku, aku bisa menjamin keselamatannya. Aku tahu pasti ada penjaga yang kuat di resimen Angkatan Laut Utara. Namun, aku punya cukup. Saya yakin bahwa sebelum orang kuat Anda membunuh saya akan bisa menahan diri. Tanggulin berkata dengan dingin, saya akan memberi Anda 10 menit. Saat dia berkata, Tanggulin menarik sosoknya dan mencarinya. Dia duduk di sudut, bersandar di sudut, sehingga dia tidak takut akan serangan dari dua arah di belakangnya. Kemudian biarkan Shen Xing bersandar di pelukannya, dan menutupi tubuhnya dengan tubuhnya. Shen Xing pada dasarnya duduk di paha Tanggulin, pinggulnya sangat tinggi, dan tubuhnya sedikit gemetar karena ketakutan. Tanggulin tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit panas di hatinya, tetapi pada saat ini, lebih penting untuk mengamati sekeliling. Untuk menghindari perubahan apapun. Pesawat tidak datang, tapi semakin banyak orang. Sejumlah besar tentara mengepung daerah sekitarnya. Mobil-mobil yang dipandu jiwa terus melaju.
5 menit, kata Tang Wulin dingin. Saat ini, sebuah kendaraan militer dengan cepat melaju ke sekitarnya dan menghentikan, gak. Mendorong pintu mobil, Shen Yu, yang mengenakan seragam militer, melompat keluar dari mobil. Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat bahwa saudara perempuannya ada dalam genggaman Tang Wulin. Saat ini, Shen Xing terlihat sangat malu, satu lengannya hilang, wajahnya penuh air mata, tubuhnya bersandar pada Tang Wulin, masih sedikit gemetar. Kemarahan yang kuat, berdesir, dan Shen Yu berjalan menuju Tang Wulin. Saat ini, dia hampir sombong. Dalam beberapa hari terakhir, dia cukup kesal, dibawa pergi oleh Seven Shrek Monsters of Askai 17, dan kemudian oleh Tang Wulin langsung di udara. Ini sangat memalukan bagi resimen Angkatan Laut Utara. Yang tidak pernah dia duga adalah Tang Wulin kembali tidak lama kemudian, dan kali ini menculik saudara perempuannya. Biarkan dia pergi, kata Shen Yu dingin. Tang Wulin melirik tanda pangkat di pundaknya, hatinya juga menegang. Letnan Jenderal. Ini jelas merupakan posisi militer tertinggi yang pernah dia lihat. Yang mulia, halo. Di mana pesawat saya? Kesabaran saya terbatas, kata Tang Wulin ringan. Shen Yu memandang Tang Wulin dan tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam, "Ku bilang, biarkan dia pergi." Raungannya ini disertai dengan guncangan mental yang kuat. Tang Wulin hanya terasa hitam di depan matanya. Keagungan yang tak terlihat menekannya, hampir tanpa sadar, dia ingin mengikuti perintah Shen Yu. Tapi kesurupan itu hanya sesaat. Saat berikutnya ketika Shen Yu hendak bergegas, Tang Wulin tiba-tiba mencengkeram leher Shen Xing dan melambaikan tangan kanannya. Di tengah teriakan keras Shen Xing, dia menarik sisi lain dari dirinya. Lengan. Shen Yu sudah bergegas keluar, tetapi ketika dia melihat gerakan Tang Wulin, dia harus mengendalikan tubuhnya untuk menghentikan dirinya sendiri. Jika kamu ingin mati, maka mati bersama. Tang Wulin meraung. Shen Yu mengepalkan tinjunya, lepaskan dia, dan saya akan menjadi sandera Anda. Tang Wulin mencibir, Yang Mulia Jenderal, apakah Anda menganggap saya anak berusia 3 tahun? Anda bisa menjadi letnan jenderal pada usia Anda, dan Anda barusan kekuatan mental yang kuat itu, bisa dibayangkan, kekuatanmu pasti jauh lebih kuat dariku. Menyandera kamu? Saya pikir saya tidak bisa hidup lama? Shen Yu benar-benar tidak bisa menahannya, dia benar-benar tidak mengerti mengapa semangatnya Sok sebenarnya tidak berguna untuk anak ini. Anda tahu, kekuatan spiritualnya telah mencapai alam Ling Yuan. Bagaimana bisa itu tidak berguna? Masih ada 3 menit lagi. Jika pesawat tidak datang lagi, saya tidak akan membunuhnya. Setiap menit, saya akan merobek salah satu pakaiannya. Ayolah, berani bertaruh saya berani. Sambil mengatakan, Tang Wulin sudah melepaskan ikatannya. Kancing pertama dikerah Shen Xing. Emosi Shen Xing akhirnya hancur, dia berteriak, "Sister, selamatkan aku." Sudah. Berakhir. Shen Yu tahu bahwa dia menelepon, semuanya sudah berakhir. Situasi telah kehilangan kendali sepenuhnya. Benar saja, mata Tang Wulin berbinar, dia menarik Shen Xing dan berdiri, senyum tipis muncul di wajahnya, aku tidak berharap keberuntunganku begitu baik. Sister Jenderal, adikmu. Jenderal, tolong. Jangan khawatir, selama kamu memenuhi persyaratanku, aku akan melepaskannya. Ada 2 menit lagi. Pesawat akan datang. Geram Shen Yu. Tentu saja dia tahu betapa buruknya jika dia memberikan perintah ini. Sebagai panglima tentara, ketika menghadapi ancaman musuh, dia memilih untuk berkompromi, dan itu untuk saudara perempuannya. Selama insiden ini menyebar, itu akan berdampak tak terhapuskan pada masa depannya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya saudara perempuan seperti itu. Dia tidak bisa begitu saja melihat adiknya dipermalukan atau bahkan kehilangan nyawanya. Menurutnya, Tang Wulin sudah gila. Apa yang telah dia lakukan benar-benar melampaui cakupan yang dapat dilakukan siswa Akademi Shrek. Namun, dia tahu betul bahwa dalam catatan resimen Angkatan Laut Utara, semua siswa Shrek yang pergi ke Pulau Iblis akan menjadi sangat tidak normal untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Shen Yu juga tidak berani berjudi, dia tidak bisa menggunakan masa depan adiknya untuk berjudi. Segera, Tianxiang 17 memasuki bidang penglihatan Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum tipis dan menarik Shen Xing berdiri. Shen Yu berkata dengan sungguh-sungguh, pesawatnya telah tiba. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Aku berjanji dengan reputasiku bahwa kamu akan meninggalkan pesawat.